Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Hari ini adalah hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Mendekati tanggal 15, entah sebelum, entah beberapa hari sesudahnya, adalah hari yang sangat membahagiakan bagi para imam, para romo Keuskupan Agung Jakarta, romo-romo projo Keuskupan Agung Jakarta. Karena pada tanggal seperti ini, tanggal 15 Agustus, kami sebagai imam banyak yang merayakan atau bersyukur atas imamat yang kami terima. Ulang tahun imamat para romo mayoritas berada di sekitar tanggal 15 Agustus hari ini. Dan biarlah Bunda Maria yang menjadi panutan, pedoman para romo mendoakan, melindungi imamat kami para romo semua. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Maria diangkat ke surga. Apa keutamaan dari Bunda Maria? Kalau kita memandang Bunda Maria, apa yang bisa kita katakan mengenai Bunda Maria? Salah satunya begini. Bunda Maria adalah sosok ibu yang taat kepada kehendak Allah dan setia kepada kehendak Allah. Ingat ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Meskipun ada pertanyaan dalam dirinya, akhirnya Bunda Maria berhadapan dengan kehendak Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada dia. Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bunda Maria yang adalah ibu perempuan yang dipilih oleh Allah tetap menganggap dirinya sebagai seorang hamba dan membiarkan kehendak Allah itu terjadi atas dirinya. Dan benar-benar Bunda Maria itu mewujudkan kata-katanya itu. Yang sangat bisa kita lihat adalah ketika Bunda Maria memangku jasad Yesus, patung Pieta. Hati ibu mana yang tidak hancur menyaksikan putra yang dia kasihi mati di kayu salib dalam keadaan yang begitu tragis. Tapi Bunda Maria menerima itu semua. Tetap kuat, tetap tabah terhadap dan menerima kehendak Allah. Hal lain lagi yang bisa kita pahami dari Bunda Maria itu ada di dalam bacaan Injil hari ini, Lukas bab 1 ayat 46, keutamaan Bunda Maria ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ini keutamaan dari Bunda Maria. Jiwanya, hatinya memuliakan Tuhan. Hatinya, jiwanya itu terarah kepada Allah. Selalu yang ada dalam pikiran Bunda Maria adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, dan dia lewat pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, dia memuji memuliakan Allah. Hatinya itu benar-benar terarah kepada Allah, kepada Bapa yang memberi perintah kepada Bunda Maria. Hatinya sungguh-sungguh murni tertuju kepada Allah. Hatinya itu tidak pernah dikotori oleh hal-hal duniawi, dikotori oleh nafsu-nafsu fanatik duniawi yang merongrong menggoda manusia, diikat dalam ketamakan, diikat dalam keserakahan, diikat dalam kekayaan nafsu duniawi ini. Dan Maria tidak mempunyai sifat serakah di dunia ini. Dia bersyukur kepada Allah. Dia terus memuji Allah, dan dia mengesampingkan hal-hal duniawi yang kadangkala itu merongrong hidup manusia. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kadang-kadang hidup kita ini dirongrong oleh hal-hal duniawi yang tidak bisa membuat kita terarah kepada Allah, dan membuat kita juga akhirnya tidak bisa memuji memuliakan Allah. Lah yang kita puji kadangkala hal-hal duniawi kok. Yang kita puji itu kedudukan, yang kita muliakan itu kekayaan, yang kita agungkan adalah egoisme diri kita sendiri, yang kita junjung itu adalah pangkat, harta, kekayaan, kenikmatan duniawi. Itulah yang membuat kita tidak bisa memuji memuliakan Allah secara benar, setulus hati kita, karena ada dosa, ya. Nah, Bunda Maria saya pikir dengan dua hal ini, pasrah kepada kehendak Allah atau menerima kehendak Allah, jiwanya benar-benar tertuju kepada Allah, ini yang bisa kita renungkan menjadi bahan refleksi kita, supaya Bunda Maria mendoakan, menguatkan kita juga. Mari kita jadikan Bunda Maria teladan dalam hidup kita ini. Amin.